Pasca evakuasi 15 pekerja pembangunan Puskesmas Paro, Nduga, Papua Pegunungan, TNI Polri kini memprioritaskan penyelamatan pilot pesawat Susi Air Philip Mark Mertens. Pesawat yang dipiloti Mertens dibakar kelompok kriminal bersenjata pada Selasa 7 Februari 2023. Kapolda dan Pangdam setempat berkoordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan gereja untuk membantu penyelamatan pilot. Selain kondisi di lapangan yang menyulitkan deteksi lokasi pilot pesawat, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Pontoh, menyoroti pendekatan yang dipilih agar tidak mengorbankan keselamatan sandera. Dan jangan lupa, kalau judulnya adalah penyelamatan sandera, maka penyelamatan ini harus hati-hati. Jangan sampai terbalik. Yang disikat itu penyandera, tapi yang disandera juga ikut mati, ya kan percuma. Sehingga harus teguh pada tujuan apa? Pembebasan sandera. Nah, kalau pembebasan sandera apa? Mari kita dialog terlebih dahulu. Kalau menyerang, nah hati-hati, jangan sampai akibat penyerangan itu justru sanderanya itu dibunuh. Gagal itu semua kan? Nah, ini yang harus hati-hati. Dialog menjadi pendekatan awal dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Tokoh agama dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam langkah ini. Jika pola pendekatan dengan dialog tidak berhasil, tim gabungan TNI Polri akan mengambil langkah hukum. Ya, saya sampaikan ada dibuka ruang dialog. Sejauh mana itu bisa memberikan hasil. Dan yang kedua hard approach. Hard approach ini ya kita akan mencari dan melakukan operasi penegakan hukum. Nah, kalau dalam militer operasi pembebasan. Selain itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut penyanderaan pilot Susi Air oleh kelompok kriminal bersenjata bertujuan politis. Mungkin dari pernyataan mereka tampaknya ini sekedar taktik atau sekedar ekspresi politik mereka untuk menarik perhatian internasional yang dalam pandangan saya itu kontradiktif gitu, karena itu bertentangan dengan standar hukum internasional. Maka perlu ada pihak yang memang memiliki akses ke Egyanus Kogoya, misalnya bisa melalui jaringan gereja Kingmi di Nduga misalnya, atau tokoh-tokoh gereja, tokoh adat atau tokoh perempuan yang memiliki akses, memiliki hubungan dengan kelompok seperti Egyanus Kogoya. Terkait keberadaan pilot Susi Air Philip Mark Mertens, polisi menyebut GPS yang melekat pada pilot Susi Air tersebut terdeteksi terakhir pada 3 hari lalu. GPS ditemukan di dekat lapangan terbang Paro yang merupakan lokasi pembakaran pesawat. Kalau sekarang sudah tidak menyala lagi? Tidak lagi. Sebelumnya, 25 anak dan dewasa warga Paro dievakuasi ke distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Mereka melarikan diri akibat pengancaman dan pembakaran pesawat Susi Air pada Selasa lalu. Sementara itu, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya diduga bertanggung jawab dalam pembakaran pesawat Susi Air di Nduga, Papua. Selain membakar pesawat, kelompok ini juga diduga mengintimidasi 15 pekerja pembangunan Puskesmas Paro serta mengetahui keberadaan pilot Susi Air Philip Mark Mertens. Seorang pekerja pembangunan Puskesmas menyebut mereka diberi waktu 2 hari untuk meninggalkan lokasi pembangunan. Kami sempat diancam, dikasih waktu kan 2 hari untuk kami harus tinggalkan Paro. Jadi kami berjalan. Waktu kasih kesempatan 2 hari, hari Minggu kontraktor kita datang kasih tahu, bilang kita harus kosongkan Paro, kita harus tinggalkan Paro ini dalam jangka 2 hari. Pesawat memang sudah masuk, pesawat Susi Air. Itu kan kita tidak sempat lihat juga, kata dia terbakar atau tidak, kita tidak tahu juga karena kita sudah di atas gunung.